Amin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, teman-teman Islam, juga tidak kalah pentingnya sehat walafiat. Dengan nikmat sehat walafiat inilah seharusnya kita menjadikan kita semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah ketaatan kita, semakin bertambah ibadah kita. Terlebih lagi di tengah wabah penyakit yang ada pada saat ini. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua di rumah masing-masing baik-baik saja, sehat-sehat saja. Mudah-mudahan pandemi ini atau wabah penyakit ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa kembali nanti di sekolah pembelajarannya. Insya Allah kita hanya bisa berdoa dan berharap. Sebelum itu mari sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baik, tanpa terasa pembelajaran kita sudah memasuki bulan ketiga di semester 1 ini atau di semester ganjil, bulan Juli, Agustus. Sekarang kita sudah masuk bulan September, bulan ketiga. Maka tanpa terasa juga pembelajaran kita sudah berganti. Bulan Juli selesai tema 1, Agustus selesai tema 2, maka September ini kita masuk tema 3. Ya, mudah-mudahan targetnya 1 bulan 1 tema. Terlebih lagi kelas 6 harusnya bisa menyelesaikan lebih cepat karena di bulan Maret itu harusnya sudah pembelajaran tidak lagi berpatokan kepada buku paket tetapi kepada latihan-latihan soal, ya, khusus persiapan ujian sekolah. Baik, kita mulai saja. Pak Indra share screen-nya dulu. Ya, di tema 3, subtema 1, ada apa saja, apa yang akan kita bahas. Kita lihat. Baik. Ya, tema besar kita ternyata ini berkaitan dengan pelajaran IPA ya. Jadi di tema 3 ini kita akan banyak membahas penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini. Bahkan di sini di screen-nya disebutkan penemuan yang mengubah dunia. Ya, apa saja penemuan-penemuan tersebut kita lihat. Ya. Di muatan bahasa Indonesia yang pertama kalian lakukan itu ayo membaca. Ya, kita perlu meningkatkan kemampuan literasi kita dengan membaca. Nah, karena tema besarnya adalah tentang penemuan yang ada di dunia ini, maka judul atau teks bacaan di subtema 1 ini yaitu tentang Michael Faraday. Di buku paket kalian silakan dibuka. Ada 4 paragraf. Ya, paragraf pertama ini dikaitkan dengan lagi-lagi membahas tentang kalimat tanya. Ya, ada pertanyaan paragraf pertama, mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik? Jadi ternyata Michael Faraday ini adalah penemu listrik. Yang kedua, ya, paragraf kedua sebutkan penemuan pertama Michael Faraday pada tahun 1821. Paragraf ketiga, mengapa penemuan motor listrik oleh Faraday diakui menjadi gerbang menuju era modern pelistrikan? Paragraf keempat, apakah ini maksud dengan hukum Faraday? Ya, dan terakhir, mengapa hukum Faraday diakui sebagai temuan bersejarah yang dapat mengubah dunia? Jadi sekali lagi pembahasan besar kita di tema 3 ini adalah tentang penemuan-penemuan yang ada di dunia ini. Nah, karena sekolah kita adalah sekolah Islam, ya maka Pak Indra berharap
literasi kita atau kemampuan membaca kita, kemampuan mendapatkan informasi kita tidak hanya ya berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat. Ya, kita juga perlu membaca literasi-literasi yang berkaitan dengan penemuan-penemuan yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ya, di mana pada saat itu ilmuwan-ilmuwan Muslim ini memimpin ya, menjadi pusat pengetahuan ya di kotanya itu kota Baghdad di Irak sekarang ya, menjadi pusat pengetahuan. Banyak kitab-kitab, buku-buku dan segala macamnya yang berkaitan dengan penemuan-penemuan yang bisa kita baca. Ya, jadi sekali lagi rajin-rajinlah membaca, baca juga buku-buku atau referensi penemuan-penemuan yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim ya pada masanya. Lanjut untuk pembelajaran IPA nanti akan disampaikan oleh Mr. Vidi. Ya. Akan dilanjutkan. Nah, pelajaran IPS yang mengamati perubahan sosial budaya akibat ditemukannya listrik. Tentu ya kehidupan sebelum ditemukan listrik dengan kehidupan setelah ditemukan listrik ada perbedaan yang sangat besar. Ya, di mana listrik ini sangat berguna bagi kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, kalian mungkin pernah merasakan ya di tahun lalu itu listrik pernah mati ya sampai sekitar 2-3 hari, yang itu sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar ya, bahkan menyulitkan kehidupan ya. Itu baru yang mati listrik itu baru di sebagian besar Pulau Jawa ya, listrik padam gitu di sebagian besar Pulau Jawa yang bikin heboh juga tuh. Nah, tentu ya, listrik ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, nanti kalian bisa simpulkan sendiri, kalian karena sudah pernah merasakan apa jadinya jika kehidupan kita tanpa listrik. Ya, namun yang perlu kalian garis bawahi juga, sumber daripada energi listrik itu kita kadang menggunakan energi fosil ya, artinya tidak dapat diperbarui, mulai dari minyak bumi, batu bara gitu. Ya, maka kedepannya kita perlu menghemat untuk masa depan manusia. Juga perlu dicari energi alternatif lain selain dari energi fosil untuk listrik ini. Kita lanjutkan wawancara, tidak perlu kalian lakukan. Muatan IPA, ini juga muatan IPA akan disampaikan Mr. Vidi. Nah, yang berikutnya itu muatan PKN tentang hak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di screen ini disebutkan mulai dari hak di rumah, kemudian di sekolah dan di masyarakat. Tapi sebelum membahas hak di rumah, hak di sekolah, sama hak di masyarakat, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu hak. Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari ini. Ya, sesuatu yang harus kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita kembali ke hak di rumah. Ya, di sini sudah dicontohkan, nanti kalian bisa tambahkan silahkan. Ya, di rumah itu haknya mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan tentunya. Ya, wabil khusus sebagai seorang anak. Yang kedua contohnya di sekolah, mendapat ilmu dari guru. Itu hak. Dan ketika di masyarakat, hak mendapatkan hidup aman. Nah, ini kalian bisa cari referensi yang lain
ya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari aja dulu. Nanti baru berkaitan dengan yang lebih jauh, regulasi atau aturan terkait tentang hak kita sebagai warga negara yang memang diatur oleh undang-undang. Nah, berikutnya lagu daerah, ada 2 lagu daerah, yaitu Mariam Tomong dan Yamko Rambi Yamko. Ya, nanti insya Allah ini di share lah di Google Classroom. Muatan SPDP terakhir yaitu interval, yaitu jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Setiap interval memiliki jarak yang berbeda-beda dan nama yang berbeda pula. Ya, yang jarak satu nada dari do ke re ke mi, fa ke sol, sol ke la. Kemudian setengah nada ada mi ke fa, si ke la. Kemudian berjarak 1/2 nada re ke fa, mi, sol, la, do. Yang berjarak 2 nada ya do ke mi, fa ke la. Ya, nanti kalian bisa tentukan loncatannya saja gitu. Misalkan yang 2 nada do, re, mi, loncatnya berapa tuh? 2 gitu. Berarti do, mi itu 2 nada. Nah, kira-kira itu yang ingin Pak Indra sampaikan. Di tema 3 ini kita merubah kebiasaan pembelajaran dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang di tema 1 dan tema 2, setiap pertemuan kita bahas 3 PB. Setiap pertemuan 3 PB mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, di tema 3 ini ya kita rubah menjadi 2 PB ya. Setiap pertemuan menjadi 2 PB. Nah, hari ini pertemuannya 2 PB itu PB 1 dan PB 2 di subtema 1 tema 3. Demikian yang bisa Pak Indra sampaikan. Ya, berikutnya nanti kalian bisa simak penjelasan tentang pelajaran IPA dari Mr. Vidi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang tadi disampaikan dari Pak Indra tentang listrik ya di tema ketiga ini. Setelah tadi kita mengenal penemu listrik atau bapak penemu listrik yaitu Michael Faraday. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rangkaian listrik yang sederhana. Bagaimana apa saja rangkaian listrik yang sederhana Oke, itu. Nah, kita akan membahas tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Di sini disebut rangkaian terbuka, kalian bisa lihat ada saklar yang terbuka. Kalau rangkaian tertutup, saklar itu menutup sehingga menyalurkan aliran listrik dari baterai menuju lampu, sehingga lampu dapat menyala. Seperti itu. Jika satu alat listrik dapat berguna jika terpasang pada rangkaian tertutup. Ini juga berlaku pada alat listrik yang lain seperti kipas. Ketika saklar dibuka, maka kipas tidak akan bergerak karena aliran listrik terputus. Ketika saklar ditutup atau dipencet, maka akan mengalir listrik sehingga alat tersebut dapat berfungsi, bekerja. Nah, ini berlaku pada semua alat elektronik. Nah, mengetahui perbedaan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian yang ada untuk pengaliran listrik itu ada 2 jenis, yaitu seri dan paralel. Rangkaian listrik disebut seri jika 2 alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Ada pada di bawah tersebut ada gambar rangkaian listrik seri, yaitu tidak ada cabang dari lampu. Nah, kedua lampu itu disusun secara paralel. Disusun secara seri. Sedangkan rangkaian paralel adalah 2 alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik percabangan. Jadi ada cabang di gambar sebelahnya, rangkaian paralel, ada cabang lampu disusun secara paralel. Nah, masing-masing mempunyai fungsi kelebihan dan kekurangan. Kalau rangkaian seri, kelebihannya satu listrik dipakai untuk kedua lampu. Nah, kedua lampu itu bisa menyala bersama-sama menggunakan satu daya yang sama juga. Nah, kekurangannya, jika rangkaian seri satu listrik
satu lampu mati, maka lampu yang lain pun akan ikut mati karena arus listrik terputus. Pada rangkaian paralel, kelebihannya adalah jika salah satu lampu mati, lampu lain tidak akan terpengaruh karena aliran listrik tetap mengalir. Seperti itu. Nah, ada perubahan sosial budaya akibat ditemukannya listrik, yaitu pada kegiatan sehari-hari atau penggunaan alat-alat yang tadinya tidak menggunakan listrik menjadi ditemukan alat yang berbasis listrik. Nah, kalian bisa amati di rumah kalian alat-alat apa saja yang menggunakan penggunaan listrik. Pada zaman dahulu sebelum ada listrik, misalnya dalam menanak nasi, kita menggunakan panci di atas kompor atau tungku. Sekarang sudah menggunakan listrik, ditemukan alat yang dinamakan magicom untuk menanak nasi ataupun memasak. Nah, misalnya lagi pada zaman dulu orang menyetrika menggunakan bara api yang dimasukkan ke dalam alat setrika. Nah, sekarang sudah menggunakan listrik, yang tenaga listrik diubah menjadi tenaga panas menggunakan alat setrika listrik. Dan masih banyak lagi yang lain, coba kalian nanti amati dan isi dalam kolom tabel di buku kalian. Nah, merasakan manfaat listrik bagi kehidupan. Sangat bermanfaat kan listrik, pasti kalian sudah disampaikan tadi, ketika listrik mati pasti akan kegiatan kita akan tersendat atau bahkan lumpuh begitu ya. Nah, jadi listrik juga bisa diubah ke dalam bentuk energi yang lain ya. Perubahan energi yang lain seperti energi panas, energi gerak, energi cahaya, dan lainnya. Nah, ini alat-alat yang mengubah energi listrik menjadi energi yang lain perlu kalian identifikasi dan kalian ketahui. Oke. Itu saja muatan IPA. Nanti lebih lanjut bisa kalian baca lagi di buku paket kalian. Nah, karena listrik ini kita temukan sehari-hari, kalian bisa amati, kalian bisa pelajari di sekitar kita. Nah, mungkin ke depan untuk penggunaan listrik juga pada zaman dahulu orang mungkin menghasilkan listrik dari generator. Sekarang banyak alat-alat yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan listrik, seperti contohnya solar panel atau solar cell. Juga bisa dengan pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, bahkan dengan tenaga nuklir. Itu semua untuk menghasilkan energi listrik yang mudah dimanfaatkan dalam kehidupan. Ya, semoga kita bisa bijak dalam menggunakan energi listrik agar bisa lebih berhemat, karena tidak hanya kita yang menggunakan, tapi orang lain juga bisa memanfaatkan. Kalau tegangan terlalu tinggi, nanti bisa terjadi meledak, mungkin kebakaran atau yang lain yang tidak kita inginkan. Oke, jadi dalam mempelajari energi ini kita juga harus bisa berupaya menghemat penggunaan listrik. Oke, terima kasih. Itu saja dari Mr. Vidi. Ya, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.